Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berjumpa kembali dalam uh, acara pengajian rutin kajian tafsir Al-Fatihah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah berkenan hadir Ustadz Muhammad Rusli Malik yang akan membimbing kita. Kalau menurut catatan saya masih Al-Fatihah terakhir surat ke-6 kalau nggak salah. Ada kemarin terkait dengan Maro'aitu ila jamila. Manusia suci sekarang tinggal satu, yaitu Imam Mahdi. Kemarin menyinggung juga terkait dengan Imam Mahdi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti tinggal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita awali acara ini dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali. Saya kira itu Ustadz, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, wabil khusus host kita Bapak Ade Komaludin dan juga kepada Mama Eri Imas Herawati yang memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir di bulan Sya'ban bagi yang berpuasa besok, dan pertemuan pertama di bulan Ramadan bagi yang berpuasa pada hari ini. Kita berharap pertemuan kita ini senantiasa menjadi wasilah, menjadi perantara Allah SWT membimbing kita, memandu kita untuk kian mengenalnya. Karena satu-satunya cara untuk mengenal Allah adalah dengan cara memahami Tuhan, memperkenalkan dirinya kepada kita, yaitu melalui kitab sucinya Al-Quran. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di ayat 6, yaitu Ihdina surat al-Mustaqim. Jadi di surat Al-Fatihah ini ada satu doa. Doanya di ayat 6 itu, yaitu Ihdina surat al-Mustaqim. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa doa yang paling penting, doa yang paling mendasar, doa yang paling menentukan nasib kita dunia dan akhirat adalah petunjuk, hudan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran itu doa-doa yang berkaitan dengan masalah duniawi kita itu hampir tidak ada. Karena apa? Sebabnya ya yang namanya masalah dunia bisa kita doakan, tetapi dengan mencari, dengan bersungguh-sungguh, ikhtiar, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi kalau berkenaan dengan akhirat, ini benar-benar selain kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh, kita teramat sangat berharap dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, orang-orang yang tidak beriman pun bisa hidup. Karena di dunia ini siapapun pasti akan merasakan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat nantinya yang berbicara adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah doa yang diajarkan dalam Al-Quran yang paling penting adalah meminta petunjuk, hudan.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayahlah, beri petunjuklah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim, agar tetap selalu berada atau bersama dengan jalanmu yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini karena berkaitan dengan ajaran, lalu kemudian kita perlu memperjelasnya. Itu jalan seperti apa? Kalau jalan-jalan di dunia saja perlu diperjelas, diberi nama, karena jalan itu kita lihat ada banyak, maka dikasih nama jalan ini, bahkan lengkap dengan nomornya, bloknya, dan sebagainya. Kalau di dunia saja butuh kejelasan nama jalan, apatah lagi berkenaan dengan ajaran. Agama adalah ajaran, dan ajaran itu yang pertama menempuh atau menjalaninya adalah penerima agama itu sendiri, yaitu para nabi, rasul, dan orang-orang suci. Maka bisa kita pastikan bahwa jalan yang dimaksud nanti di situ adalah jalannya mereka. Ini perlu karena pada ayat terakhir itu adalah suratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau di ayat 6 ini adalah berdoa, meminta hidayah agar tetap kita jalan lurus. Jalan lurus itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak sesempit makna bahasa Indonesia kita. Dalam bahasa Melayu kita, istiqomah itu adalah berketerusan saja melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab, istiqomah bukan hanya berketerusan, tetapi berketerusan di dalam jalan yang lurus. Istiqomah. Dari asal kata suratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas suratal mustaqim. Suratal mustaqim adalah jalan yang tidak saja ditempuh terus-menerus, tetapi jalan itu harus benar. Kemudian di ayat berikutnya didefinisikan, diperjelas siapa itu jalan yang menempuh jalan yang lurus. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan petang hari ini. Mari kita masuk ke screen untuk melihat materi yang telah kita persiapkan. Jadi ini masih surat Al-Fatihah. Surat nomor 1, Al-Fatihah, artinya pembukaan. Turunnya di Mekah. Karenanya disebut dengan surat Makkiyah, atau 7 ayatnya 7 ayat. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini 2 kali turun di Mekah dan turun di Madinah. Jadi apapun, apakah turun di Mekah, Madinah, yang pasti Al-Fatihah ini adalah ayatnya tetap sama. Jumlah ayatnya tetap sama dan bunyinya juga tetap sama. Yaitu 7 ayat dimulai dengan Bismillah, Basmalah, dan ditutup dengan memperjelas jalan siapa yang kita ikuti dan jalan siapa yang harus kita tolak. Itu yang disebut nanti dengan berwilayah. Maka yang ke-7 ini adalah wilayah. Kita sudah lihat pada pertemuan yang lalu. Jadi ini adalah maqam-maqam yang kita ulangi kembali supaya kita masih ingat. Maqam yang pertama yang diacuh oleh ayat yang pertama adalah maqam ilmu. Karena ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan ini sejalan dengan ayat pertama turun, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dengan demikian ilmu, dan ilmu itu punya pemilik, punya hak. Seperti mana kita tahu dalam dunia modern, ilmu itu punya hak kepemilikan intelektual, namanya intelektual copyright. Kalau kita ingin mengutip, mengambil, harus sepengetahuan mereka. Maka begitulah juga dengan ilmu ini, apalagi ilmu ilahiyah, ada yang membawanya ke sini, yaitu para nabi dan rasul. Untuk Islam, Nabi Muhammad kita. Jadi nabi adalah merupakan kotanya ilmu, dan untuk sampai ke sana harus melewati asas legalitas, harus melewati aturan yang benar, yaitu melalui pintunya. Nah, maka ketika kita membaca Bismillah itu, pintunya ada pada huruf ba, terutama pada titik yang di bawah itu. Maqam ilmu. Yang kedua adalah maqam syukur. Syukur itu artinya menerima, mengakui bahwa tidak ada entitas, tidak ada sesuatu, tidak ada hal yang bisa kita lihat, saksikan, rasakan, dan pikirkan, kecuali adalah bahwa itu adalah maqam tajalli
daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengakui itu semuanya artinya kita mensyukuri bahwa semuanya itu adalah caranya Allah memperlihatkan dirinya kepada kita, sehingga tidak ada apapun yang kita saksikan kecuali bahwa itu adalah ayat-ayatnya. Yang ketiga adalah kemudian maqam iman. Setelah kita bersyukur, kita mengakui adanya sumber tunggal dari segala sesuatunya. Ketika jiwa kita sudah mengacu, merefer kepada sumber tunggal itu, maka disitulah jiwa menjadi tenang, aman, iman. Apa sebabnya? Segala sesuatu selain yang tunggal yang satu adalah sifatnya labil, gampang berubah. Sedangkan yang namanya iman itu adalah tenang. Ketenangan itu bergantung kepada yang tetap. Jadi tidak bisa ketenangan tercipta jika bergantung kepada yang tidak tetap. Nah, maka keberimanan itu hanya cocoknya untuk yang tidak berubah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian makam yang keempat adalah makam takwa. Takwa itu adalah caranya Tuhan menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa kita ini tidak berhenti di sini saja. Kita bergerak. Secara wujud kita bergerak kepada wujud tunggal, sumber dari segala wujud. Sedangkan dari sisi perjalanan hidup kita menuju kepada alam berikutnya. Jadi takwa mengajarkan kita bahwa di balik semua yang ada yang mengadakannya. Di balik kehidupan ini ada kehidupan berikutnya. Yang mengadakannya disebut dengan Allah, yang kehidupan berikutnya disebut dengan akhirat. Maka ayat 4 mengatakan Maliki Yaumiddin. Malik artinya dia, zat yang tunggal itu tadi, yang berkuasa Yaumiddin pada hari akhirat nantinya. Kemudian yang kelima, ayat 5, baru kemudian berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya apa? Meniadakan ego kita, menghilangkan anania kita, meruntuhkan subjektivitas kita. Konstruksi diri kita harus diubah secara total, yaitu bahwa yang ada hanya dia saja. Maqam taslim dari kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata iyyaka itu penyerahan diri kepadamu. Iyyaka. Iyyaka bisa diartikan saya berserah diri. Saya melepaskan semua pengakuan akan kepemilikan saya, termasuk kepada diri saya, kepadamu Tuhan. Iyyaka. Dan karenanya na'budu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami meniada, karena menyembah artinya hilangnya hamba, yang ada hanyalah majikan Tuhan saja. Wa iyyaka nasta'in, dan semua kebutuhan kita dipasok oleh Dia. Baru kemudian ayat ke-6 yang terakhir kemarin, maqam istiqamah dari ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah di sini jangan kita artikan hanya sekedar konsisten melakukan sesuatu, tapi istiqamah itu adalah berdiri tegak pada jalan yang lurus. Itu istiqamah namanya. Itulah sebabnya makam istiqamah dalam Al-Quran itu memiliki posisi yang luar biasa. Dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu alaihim walahum yahzanun. Jadi dikatakan di situ bahwa orang-orang yang berkata Tuhan Allah, innalladzina qalu rabbuna Allah, innalladzina, sungguhnya orang-orang, qalu yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Artinya apa? Istiqamah tidak ada kecuali hanya Dia saja. Rabbuna Allah tadi. Tsumma istaqamu, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah menurunkan kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Alla takhafu wala tahzanun. Dan mereka tidak takut dan tidak sedih hati. Maqam istiqamah. Yang terakhir, ayat ke-7, level yang ke-7, yaitu maqam wilayah. Jadi maqam wilayah. Jadi maqam wilayah. Karena di sana kita berwilayah. Di sana di ayat 7 kita menemukan dua ayat. Ayat pertama adalah berbaroah, berlepas diri. Yang kedua adalah berwalayah. Yang pertama berwilayah, yang kedua adalah berbaroah. Wala dan barok.
Jadi yang pertama kita berwilayah dulu, berwala, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi maqam istiqamah itu disebut dengan jalannya yang ditempuh oleh orang-orang yang disebut di ayat 7 itu adalah yang Allah beri nikmat kepadanya. Makanya kita kemudian berserah diri, berwilayah kepadanya untuk sampai kepada Allah melalui mereka, yaitu siratal ladzina an'amta. Ini yang kita akan bahas nanti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita mengatakan jalannya orang-orang yang telah Engkau Tuhan berikan kenikmatan kepada mereka. Tentu di sini bukan kenikmatan sembarangan. Kenapa? Karena kalau kenikmatan seperti udara, makan, minum, ya bukan hanya orang tertentu, semua kita. Bahkan hewan-hewan pun dapat. Nah, sedangkan ini adalah spesifikasi. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang kuberi nikmat. Maka nikmat yang dimaksud di situ adalah nikmat wilayah, nikmat iman, nikmat agama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan pada saat yang sama kita berbaroah, berlepas diri, yaitu gairil, bukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi makam yang ketujuh atau ayat yang ketujuh adalah makam paling tinggi, yaitu berwilayah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya kalau ada orang yang tidak sampai kepada ayat wilayah, maka kemungkinan besar mereka adalah mengalami stagnasi, berhenti pada suatu makam di sini. Bahkan ada juga yang mungkin tidak menempuh perjalanan makam ke makam berikutnya, di maqamat ini. Tidak berjalan seperti yang diinginkan Allah dalam Al-Fatihah ini. Terakhir kemarin kita lihat ayat ini, tapi kita bahas yang nomor 6-nya di atas. Jadi kemarin kita bahas di nomor 6, ayat 6. Yaitu ihdina suratal mustaqim. Ihdina suratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuklah kami sirata, yaitu untuk menempuh jalanmu. Ihdina sirata. Jadi ini adalah objek yang kita minta. Makanya di sini adalah menjadi dinasab, mansub, di fathah. Ihdina siratal mustaqim. Beri petunjuklah kami untuk melewati, menjalani jalan yang al-mustaqim, lurus ini. Siapakah jalan lurus itu? Karena ini kan tidak disebutkan siapa, hanya disebutkan siratal mustaqim. Siapakah jalan yang lurus ini, yang menempuhnya? Nah, ini sekarang kita bahas ayat 7, yaitu siratal ladzina. Ini memperjelas, mendefinisikan. Ini membuat semuanya menjadi terang benderang. Kalau di sini saja semua orang bisa mengklaim. Si A, si B, si C juga menempuh jalan yang lurus. Karena apa? Karena jalan ini kan adalah abstrak. Tidak dijangkau oleh panca indera. Dia ada dalam pikiran. Hanya ada dalam kesadaran, dalam jiwa. Tidak punya wujud luaran. Kalau jalan-jalan yang lain kan ada, kelihatan. Ada pagarnya, ada aspalnya, ada tanah kosong yang memanjang sehingga disebut dengan jalan. Tapi kalau berkaitan dengan siratal mustaqim ini tidak kelihatan. Bahkan ada orang yang mengklaim sebagai berjalan juga di atas siratal mustaqim. Banyak. Nah, bagaimana membuktikan kalau yang klaimnya itu atau pengakuannya itu benar-benar siratal mustaqim? Bagaimana kita tahu kalau itu adalah asli atau palsu? Nah, makanya diperjelas, didefinisikan di ayat 7 ini. Nah, di dalam penjelasan inilah sekaligus kita menentukan sikap di mana kita berada. Karena hanya dua jalan saja, yaitu kebenaran dan kebatilan. Ujungnya nanti di akhirat juga cuma dua. Kebenaran berakhir pada surga, kebatilan berakhir pada neraka. Kebenaran berakhir pada ridho Allah, kebatilan berakhir pada sakhatullah, yaitu murka Allah. Jadi cuma dua saja. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah apa? Ridhonya. Karena dengan ridhonya baru kita bisa mencicipi surga, dan kita berlindung dari sakhat, yaitu amarah, murkanya. Wa na'udzubika min sakhatika. Kita berlindung kepada amarahnya, karena kalau kita dapat amarah, ya pasti ujungnya neraka. Kita tidak bisa masuk neraka kalau tidak didahului dengan amarah, murka Tuhan. Nah, pada saat itu cuma dua saja. Kita harus memperjelas di jalan yang diridhoinya kah atau di jalan yang dimurkainya kah. Dan tanda yang paling nyata di situ adalah sujud.
sujud itu bermakna wilayah. Jadi ketika Allah SWT meminta kepada seluruh makhluk termasuk jin dan iblis di dalamnya bersujud kepada Adam, sebetulnya meminta mereka berwilayah kepada Adam, karena berwilayah kepada Allah ditandai dengan berwilayah kepada Adam. Dari mana kita tahu? Ya karena yang memerintahkan sujud kepada Adam Allah sendiri. Jadi menentang sujud kepada Adam, hakikatnya menentang sujud kepada Allah. Jadi bersujud sebetulnya bermakna berwilayah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Gair bukan. Al-maghdub jarang orang yang dimurkai. Maghdub itu dari kata gadibah, gampang menumpahkan darah, gampang membuat kerusakan di muka bumi, itu adalah gadibah. Orangnya disebut dengan maghdub alaihim. Jadi ada an'amta alaihim, ada maghdub alaihim. Ya. Jadi ada an'amta di sini. An'amta alaihim. Jadi jalan ini jalannya orang-orang yang jalan itu bisa ditempuh oleh yang Allah beri nikmat atasnya, tapi ada juga jalan artinya walaupun bukan jalan mustaqim. Ada juga jalan yang ditempuh oleh orang yang maghdub dan dhalin. Jadi sini ada dua, maghdub dan dhalin. Maghdub itu artinya dimurkai, dhalin artinya sesat. Nah, kita pertama berwilayah ke sini. Jalannya orang-orang yang, jadi memperjelas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang, jadi jelas orang. Bapak Ibu sekalian kita perjelas kembali, ini orang. Jadi artinya apa? Al-Quran itu tidak mungkin bicara yang abstrak. Kalau misalnya kita Al-Quran hanya yang Al-Quran yang berbentuk kertas ini saja, ya bukan orang. Sedangkan ini jalannya orang. Kan ini berarti orang, mau perjelas ini orang. Jadi kita ulangi lagi, ini orang yang harus kita ikuti. Jalannya orang. Dan ini diabadikan di dalam Al-Fatihah. Jadi tidak cukup dengan jalannya apa yang tertulis dalam Al-Quran. Yang tertulis dalam Al-Quran bisa bermakna pemahamannya tergantung daripada orang membacanya. Tapi kalau orangnya tidak mungkin. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang. Jadi kita ulangi lagi, ini orang-orang. Ini bukan benda-benda, tapi orang-orang. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. Itu namanya berwilayah, berwala. Dan kemudian gair, bukan. Berlepas diri, gair itu bukan, menolak. Bukan, berlepas diri. Jadi kalau kita katakan bukan, biasanya pasti refleks, tangan kita diangkat, bukan. Coba kalau Bapak Ibu sekalian menolak sesuatu, bukan, pasti tangannya menghadap ke depan, tanda menolak. Gair, bukan. Gair, al-maghdub, bukan yang dimurkai. Juga bukan ad-dhalin, bukan juga yang sesat. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi harus kita tahu siapa yang disebut dengan an'amta alaihim di sini dan siapa yang disebut dengan al-maghdub di sini. Siapa yang sudah ad-dhalin di sini? Kalau disimplifikasi, maghdub itu adalah Yahudi, dhalin itu adalah Nasrani, ini terlalu menyederhanakan ayat. Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran, tidak ada secara spesifik menyebut bahwa maghdub itu Yahudi, dhalin itu adalah Nasrani. Bahkan di dalam ayat Al-Quran ada ayat memuji Nasrani misalnya. Jadi dengan demikian jemaah sekalian harus kita tahu persis siapa itu al-maghdub, siapa itu ad-dhalin, karena kalau tidak jelas, tidak terdefinisikan, yang kita khawatirkan adalah terbalik. Yang kita sangka siratal mustaqim itu adalah ternyata al-maghdub ad-dhalin. Dan kita menentang an'amta alaihim. Kenapa dalam sejarah Islam penuh dengan pertumpahan darah juga? Ya, pasti terjadi kesalahan mendefinisikan ini. Yang an'amta alaihim disangkanya maghdub dan ad-dhalin. Sebaliknya yang hakikatnya maghdub dhalin ini disangkanya an'amta alaihim. Itulah sebabnya banyak orang tidak jelas mana an'amta alaihim dan mana maghdub, mana dhalin. Maka kemudian Nabi memberikan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, arina, perlihatkanlah kepada kami al-haqqa haqqa, kebenaran itu sebagai kebenaran, al-haq sebagai al-haq. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai al-haq kami musuhi dan al-batil kami perlakukan sebagai al-haq. Jemaah sekalian, kalau ini sudah terbalik, berarti celaka bagi kita. Kenapa? Pemangku kebenaran kita perangi karena kita sangka dia adalah pemangku kebatilan.
Sebaliknya, pengaku kebatilan, kita bersahabati, kita dukung, kita berwilayah kepadanya, karena disangka sebagai pemangku kebenaran. Inilah nanti di dalam Al-Quran dikatakan, la talbisul haqqa bil batil. Jangan sampai menggunakan pakaian kebenaran kepada kebatilan. Jangan sampai pakaian kebenaran, pakaian apa? Pakaian wilayah, kita pakaikan kepada pakaian baro'ah. Pakaian wilayah dipakaikan kepada baro'ah. Pakaian baro'ah dipakaikan kepada pakaian wilayah. Kalau ini terjadi, maka fatallah kehidupan kita. Karena sama saja dengan sujud kepada iblis, seraya memusuhi Adam. Bapak bisa bayangkan kalau kita kemudian memusuhi Adam, bahkan kemudian mencaci maki Adam, kita kemudian memerangi Adam, tapi pada saat yang sama kita berada di belakang iblis. Itulah sebabnya supaya itu tidak terjadi kekacauan, dijelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah an'amta alaihim itu? Nanti kita lihat pada ayat-ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 40. Allah berfirman, ya Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kenapa yang dipanggil Bani Israel? Karena contoh kesalahan mendefinisikan kebatilan sebagai kebatilan dan kebenaran sebagai kebenaran adalah Bani Israel. Nabi-nabi diutus kepada mereka memperlihatkan kebenaran, tetapi selalu para nabi itu mereka perlakukan sebagai kebatilan. Dan orang-orang yang mengajari mereka kebatilan diperlakukan sebagai pemangku kebenaran. Ini kita lihat bermula pada zamannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan, inilah Harun sebagai khalifahku sepeninggalku. Artinya kebenaran itu ada bersama dengan Harun. Tapi apa yang terjadi? Sepeninggal Musa terbalik. Tiba-tiba Harun itu dipakaikan pakaian kebatilan dan Samiri dipakaikan pakaian kebenaran. Maka orang menyangka Samiri itu adalah pemangku otoritas kebenaran, al-haq. Dan orang menyangka bahwa Samiri itu adalah pemangku otoritas kebatilan. Disinilah kita lihat pentingnya doa. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Warinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami al-haq itu sebagai al-haq. Dan beri kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Arinal batila batilah. Perlihatkanlah kepada kami yang batil itu sebagai kebatilan. Dan beri kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Nah, itu terjadi pada Bani Israel. Maka dipanggil lagi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Uzkuru, ingatlah. Uzkuru. Kenapa ayatnya uzkuru menunjukkan, kalau ada uzkuru kan berarti namanya mafhum mukhalafahnya. Yang bisa dipahami kebalikannya adalah bahwa mereka itu selalu lupa. Lupa akan nikmat Allah. Karena lupa maka Allah mengatakan uzkuru. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku allati yang an'amtu kuberikan alaikum kepada kalian. Yaitu nikmat apa di sini? Kenabian. Bani Israel ini banyak sekali nabi yang turun kepada mereka. Dan Allah mengatakan an'amtu kuberikan itu kepada kalian. Mulai daripada orang tua mereka adalah nabi, yaitu Nabi Yakub. Tapi orang tuanya si Ada, mereka berkonspirasi membuang adiknya Yusuf. Begitulah seterusnya. Kemudian ke bawah selalu ada nabi. Maka Allah mengingatkan Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Muncul di sini kata aufu bi ahdi. Ahad. Ahad itu kita pernah jelaskan dulu adalah berkaitan dengan janji kepemimpinan. Ya. Cuma sekalian yang tidak ikut dulu bisa didengarkan kembali ceramah-ceramah sebelumnya. Karena kalau kita membuka ayat-ayatnya nanti waktu kita tidak cukup. Saya bacakan saja. Nabi Ibrahim ketika diangkat jadi imam bagi seluruh manusia menggunakan kata ahad di sana. Surat Al-Baqarah 124. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala, lalu Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati,
Jadi kita terjemahkan dari awal, ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, baru Allah berfirman, inni ja'ilukah. Sekarang aku menjadikan, mengangkat, melantik, mengeskakan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati ya Allah, saya berharap bahwa surat keputusan ini, penunjukan ini, pemilihan ini juga berlaku pada anak cucuku. Wa min dzurriyyati. Allah kemudian mengatakan qala la yanalu ahdi. Nah, muncul kata la yanalu ahdi. Ini kata-kata bi ahdi sama. Bedanya ada ba-nya di sini. Allah berkata, baik, yang akan meneruskan tugas-tugas imamah linnasi kepada seluruh manusia adalah cucumu Ibrahim, tapi kita batasi, yaitu tidak berlaku pada cucumu yang melakukan kezaliman. La yanalu ahdi. Ahadku, janji imamahku kepadamu dan keturunanmu ini berlaku, tetapi dikeluarkan. Kita tidak berlakukan kepada anak keturunanmu yang zalim. La yanalu ahdi zalimin. Jadi jelas bi ahdi. Kemudian ufu bi ahdikum. Kalau kalian memenuhi ahad kepadaku, aku juga akan memenuhi ahadku kepadamu. Ufu bi ahdikum. Aku pun akan memenuhi ahad kepadamu. Apa itu ahad kepada Allah? Pada saat kita disuruh berahad, itu dua sisi. Allah minta kita mengakui, berbaiat kalau bahasa yang lebih tepatnya. Nah, pada saat itu juga kita berbaiat kepada Allah. Allah juga berbaiat kepada kita. Maksudnya Allah juga berjanji kepada kita. Janji kita penuhi, Allah memenuhi janjinya kepada kita. Apa artinya janji dengan ahad kepada Allah? Kalau kita berahad, maka akan terjadi kehidupan yang aman, sentosa, lahir batin, dunia akhirat. Jadi, kalau kalian memenuhi ahadku, aku pun akan memenuhi ahadku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian tunduk. Ini juga pernah kita bahas waktu membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi wa iyaya farhabun. Kata-kata iyaya, kepadakulah kalian, farhabun itu artinya tunduk. Harusnya kalian hanya takut kepadaku saja. Ini ayat 40. Nah, ayat berikutnya masih ada dekat dari sini. Masih Al-Baqarah ini. Ayat 47. Masih surat 2. Ini ayatnya mirip. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, ni'mati, nikmatku, allati, yang. Jadi di sini adalah ya mutakalim namanya, ya menunjukkan nikmatku. Ya. Jadi ini adalah yang namanya nikmat kenabian, ini pilihan Allah, nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, yang an'amtu, muncul lagi, an'amtu, yang telah kuberikan sebagai kenikmatan alaikum kepada kalian. Jadi allati an'amtu alaikum, yang telah aku nikmatkan kepada kalian, alaikum. Wa anni, dan sungguhnya aku ini faddaltukum. Faddaltukum itu memuliakan kalian alal alamin. Kapan dimuliakan terus seluruh alam? Yaitu ketika bersama dengan Nabi. Jadi kemuliaan suatu komunitas akan terangkat apabila bersama dengan an'amtu alaikum, bersama dengan orang yang bernikmat kepada kalian. Begitu tidak bersama dengan an'amtu alaikum, maka muncul nanti adalah kehinaan. Wa anni faddaltukum alal alamin. Itulah sebabnya Nabi kita disebut dengan rahmatan lil alamin. Karena kalau kita mengikutinya, kita akan menjadi termuliakan di seluruh alam juga. Ini Al-Baqarah 47. Jadi kalau tadi wa iyaya farhabun, sekarang anni faddaltukum alal alamin. Yang berbeda adalah ekornya di belakang. Ini juga mulai muncul lagi. Jadi ini 3 kali dalam surat Al-Baqarah. Masih Al-Baqarah ini, ayat 122 ini. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, ni'mati, nikmatku, allati, yang an'amtu, yang
yang aku nikmatkan, anugerahkan, berikan alaikum kepada kalian. Jadi Bapak saya selalu muncul ini, an'amtu alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi terimalah kembali, berwilayahlah kepada orang-orang yang ku berikan nikmat atas kalian dalam bentuk nikmat kenabian, kerasulan, dan kalian menerimanya, namanya menjadi nikmat wilayah. Wa anni, dan sungguhnya aku faddaltukum alal alamin. Sama tadi, mirip tadi dengan ayat sebelumnya. Wa anni faddaltukum alal alamin. Sungguhnya aku faddaltukum, memuliakan, melebihkan. Maksudnya membuat kalian mulia di seluruh alam. Kapan? Apabila kalian mengingat, kalian menerima nikmati allati an'amtu alaikum. Sekarang kita ingin lebih jelas lagi. Siapa ini an'amtu alaikum? Jelas ini karena Allah berkata an'amtu alaikum kepada Bani Israel. Tentu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Orang-orang suci dari kalangan Bani Israel. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya di ayat berikutnya surat An-Nisa. Ini adalah dua orang laki-laki. Satunya adalah Musa, satunya lagi adalah Harun. Qala rajulani. Berkatalah dua orang. Minal ladina, dari orang-orangnya, di antara orang-orangnya. Yakhafuna, takut. Takut kepada siapa? An'amah Allahu alaihima. Jadi jemaah sekalian, yang Allah berikan nikmat kepada keduanya. Jadi rajulani minal ladina yakhafu. Minal ladina ini satu penggalan. Siapakah rajulan ini? Adalah orang yang an'amallahu alaihima. Karena apa? Ini hima berarti ke sini. Ini kata hima ini dua orang, berarti dia ke sini, rajulani. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Jadi yang diberikan nikmat di sini adalah rajulani ini tadi. Musa dan Harun. Apa kata Allah? Udkhulu. Kata Allah melalui rajulani ini. Udkhulu alaihimul baba. Masuklah melalui pintu. Ya, jadi penjelasannya adalah harus memasuki sebuah kota, sebuah negeri melalui pintunya. Ya. Udkhulu alaihimul baba. Masuklah melalui pintunya yang benar. Fa idza dakhaltum, kalau kalian masuk melalui pintu yang benar, fa innakum ghalibun. Kalian pasti akan menang. Pasti kalian akan sukses. Ya. Ghalibun itu menang, sukses, berhasil. Berhasil di sini tidak harus mengalahkan orang, tetapi diterima dengan baik. Ghalibun itu bermakna tidak harus kemudian membunuh-bunuh orang. Jadi kalian akan masuk ke sana dalam keadaan sukses. Mampu memenangkan. Ghalibun bisa bermakna juga memenangkan hati mereka. Asal apa? Masuk melalui pintu. Udkhulu alaihimul baba. Masuklah kepada menjumpai mereka melalui pintu yang benar. Fa idza dakhaltumuhu, apabila kalian telah masukinya dengan melalui pintu yang benar, fa innakum ghalibun, kamu pasti akan diterima, berhasil. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah bertawakalnya kalian kalau kalian beriman. Jadi kepada Allah bertawakalnya, bukan kepada orang-orang tertentu, bukan juga kepada selain Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan kepada Allah lah kalian harus bertawakal. In kuntum, jika kalian, kuntum semuanya mukminin. Jadi kalau dia orang mukmin, adalah tindakan-tindakannya bertawakal kepada Allah. Tapi tawakalnya kepada Allah bukan tawakal yang sifatnya tak beralasan. Tawakalnya itu adalah sesuai dengan aturan, yaitu harus berikhtiar, masuk melalui pintu yang benar. Udkhulu alaihimul baba. Masuklah menjumpai mereka melalui pintu yang benar. Kalau kalian masuk melalui pintu yang benar, fa innakum ghalibun, kalian akan menang. Nanti Bani Israel kenapa kemudian terlunta-lunta? Karena menolak masuk melalui pintu yang benar yang ditunjukkan oleh rajulani yang an'amallahu alaihima. Karena menolak berwilayah kepada rajulani an'amallahu alaihima, mereka tidak memenuhi permintaannya untuk udkhulu alaihimul baba, akhirnya mereka terlunta-lunta di padang pasir. Nanti pada beberapa tahun kemudian
dia datang kepada nabinya lagi, minta dipilihkan lagi pemimpin. Coba. Kenapa? Menyadari ternyata menolak berwilayah kepada rajulan ini dan tidak masuk melalui pintu yang benar seperti yang diinginkannya, melahirkan penderitaan yang sangat panjang. Wa may yuti'illaha war rasulah. Ini untuk itu tadi Bani Israel. Sekarang untuk nabi kita, itu Islam. Kita ketemu di sini an'amallahu alaihim. An'amallahu alaihim. Kenapa selalu kita ulang-ulang ini? Karena tadi berwilayah kita itu siratal ladzina an'amta alaihim. Taknya itu Allah alaihim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita berlepas diri, berbara'ah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, siapa itu an'amta alaihim? Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bisa ada tanda ketaatan kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasulnya. Dan nanti tidak akan ada tanda taat kepada Rasulnya kalau tidak taat kepada orang yang dipilih Rasulnya. Sebagaimana Rasul dipilih Allah, maka Rasul juga memilih kelanjutannya atau pelanjutnya. Makanya wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah. Faulaika, mereka itulah, ma'a, akan bersama. Kita tidak perlu menjadi nabi karena itu berat, tidak perlu menjadi ini dan itu, cukup ma'a, bersama saja. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Wasiddiqin, kalangan siddiqin, yang selalu bersikap benar terhadap kenabian. Tidak pernah bersifat menentang kepada nabi. Wasiddiqin. Ini dikatakan dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin, siddiqin. Kemudian wasyuhada. Syuhada ini artinya apa? Syuhada ini adalah orang-orang yang menjadikan hidupnya secara keseluruhan sebagai saksi bahwa dirinya, hidupnya, hidup dan matinya, sholat dan ibadah lainnya adalah semata-mata untuk Allah. Kelihatannya setiap hari dia bangun dari tidur, keluar dari rumah pagi-pagi, menuju ke sekolah, ke kantor, ke kebun, ke ladang, pulang sore-sore nanti, kemudian setelah beribadah malam, maghrib, isya, dan wiridan, kemudian mereka istirahat tidur. Kelihatannya begitu saja. Tetapi orang itu mempersaksikan bahwa semua aktivitasnya itu, termasuk aktivitas bangun pagi, pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke kantor, pergi ke pasar, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu adalah dipersaksikan, dilakukan itu untuk Allah. Dilakukan itu sebagai bagian daripada pengabdiannya kepada Allah melalui ar-rasul di sini. Jadi kelihatannya sama di pasar banyak penjual, tapi ada penjual yang tidak ma'a. Yang diinginkan di sini adalah ma'alladzina an'amallahu alaihim. Berwilayah kepada orang yang Allah beri nikmat kenabian, kesucian kepada mereka. Ketika Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, itu adalah bentuk an'amallahu alaihi. Minan nabiyyin, makanya nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan orang saleh. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, wassalihin. Syuhada ini karena memang niatnya untuk syuhada, tidak pernah lari dari perang Uhud atau perang-perang yang lain. Allah mengatakan keempat oknum ini, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, hasuna ulaika rafiqa. Biasanya kan di depan ini kata tunjuknya ulaika hasuna rafiqa. Tapi hasuna dimulai dengan penjelasan tentang sebaik-baik. Hasuna,
Kata-kata hasuna ini satu asal kata dengan Hasan, Husain, Muhsin. Hasuna ulaika rafiqa. Itulah sehasan-hasannya orang yang baik ditemani. Jadi kita hasuna ini bahasa Arab, Hasan. Ya. Inilah Hasan yang sungguhnya yang mereka cocok dijadikan sebagai raqibah, teman yang sangat setia. Hasuna ulaika rafiqa. Jadi saya kira jemaah sekalian ayat ini jelas. Ya, makanya kata salihin di sini juga masuk dalam doa-doa para nabi. Doanya Nabi Yusuf, al-hikni minashabis salihin. Doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Doanya Nabi Sulaiman ketika menyaksikan semut berbicara. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan di akhir di dalam ayat surat Anbiya juga diceritakan yang akan mewarisi bumi adalah as-salih. Innal arda yarithuha. Bahwasanya bumi yarithuha akan diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salih. Hamba-hambaku yang saleh. Maka kita lihat di sini kepada mereka juga berwilayah. Ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tadi 69 Pak Bos sekalian ya. Jadi kelanjutannya. Baru zalika al-fadlu minallah. Jadi berwilayah pada orang yang tepat. Alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salih. Dzalika fadlu, itulah karunia dari Allah. Itulah karunia. Dzalika fadlullahi minallah. Itulah juga yang disebutkan tadi berkenaan dengan Bani Israel. Setelah diberikan kepada mereka nabi-nabi tempat mereka berwilayah, Allah mengatakan itu adalah karena faddaltukum, faddal itu sama-sama faddaltukum alal alamin. Ini dzalikal fadlu minallahi alima. Sebelum Allah berbicara tentang wali wilayah di dalam surat Al-Maidah ayat 55, didahului dengan ayat 54 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna aizzatin 'alal kafirin adillatin 'alal mu'minin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata laimin. Zalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah, zalika fadlullah. Ayat berikutnya baru wilayah. Zalika fadlullah. Wa kafa billahi alima. Dan yang akan menjadi saksi, yang akan mencatat, yang mengetahui apakah kita berwilayah atau tidak adalah Allah. Wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah menjadi pencatat yang mengetahui apakah kita berwilayah kepada mereka. Begitu kita berwilayah kepada mereka, dzalika fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah. Itulah juga menyebabkan Allah mengatakan kepada Israel, faddaltukum, inni faddaltukum alal alamin. Dengan wilayah kenabian itu. Ini ayat 58 surat Maryam. Surat Maryam surat 19. Ayatnya 58 ini. Mirip tadi, ulaikal ladina. Mereka itulah orang-orang yang an'amallahu alaihim, an'amallahu alaihim. Jadi muncul lagi di sini an'amallahu alaihim. Ulaikal ladina, mereka itulah orang-orang yang an'amallahu alaihim. Orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapakah? Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Nabi-nabi siapa? Min dzurriyyati Adam, dari dzurriyyatnya Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan dari keturunan orang-orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Hamalna ma'a Nuhin, kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dari zuriatnya juga Ibrahim, zuriat Ibrahim. Ke bawah. Kemudian secara khusus lagi zuriatnya Israel, yaitu zuriatnya Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari mereka-mereka yang telah kami beri petunjuk, hadaina wajtabaina, kami pilih. Jadi tidak cukup kami beri petunjuk, tapi juga istabaina, kami memilihnya. Jadi artinya apa? Tempat kita berwilayah adalah bukan pilihan kita,
tetapi dipilih oleh Allah SWT dan diminta kita sujud kepadanya. Bukan Adam yang meminta dia sujud, orang sujud kepadanya. Bukan Adam yang meminta malaikat sujud kepadanya. Tapi Allah meminta seluruh makhluk, termasuk malaikat dan jin, sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Harus syaratnya apa? Wajib tabaina. Kami dipilih. Tidak boleh dipilih oleh manusia. Jadi tidak bisa tempat kita sujud dipilih secara aklamasi dari manusia. Dipilih secara musyawarah, bersyarat oleh manusia. Kesimpulannya, yang namanya tempat berteduh dalam wilayah adalah pada manusia suci yang Allah pilih. Wajib tabaina. Karena mereka juga adalah orang yang kami guide. Dan mereka inilah idza tutla alaihim ayatur rahman, manakala dibacakan, ditelahkan kepada mereka ayatur rahman, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, tadi kita keluar ya. Kita masuk lagi. Nah, kita masuk lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu apa? Mereka itu adalah idza tutla alaihim ayatur rahman. Apabila ditelaahkan, dibacakan kepada mereka ayatur rahman, maka mereka kharru sujada wa buqiya. Lah, bukankah kita disuruh sujud kepadanya? Bapak Ibu yang sangat berbahagia, sebelum mereka menjadi tempat yang Allah minta kita sujud atau berwilayah kepadanya, mereka juga adalah berwilayah kepada manusia suci sebelumnya. Sebelum Imam Hussein jadi imam, ya imamnya dia adalah kakaknya sendiri. Jadi dia pun sujud kepada kakaknya, yaitu Imam Hasan. Ya. Sebelum Imam Hasan dan Imam Hussein menjadi imam, keduanya pun sujud berwilayah kepada ayahnya, Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Imam Ali juga menunjukkan bagaimana dia sujud ataukah berwilayah, taat kepada Rasulullah yang merupakan saudara dan sekaligus ayah mertuanya. Jadi beginilah, dengan berwilayah kepada sebelumnya ke atas Rasulullah dipilih oleh Allah. Maka berwilayah kepada Al-Husain, kepada Al-Hasan, kepada Imam Ali, kepada Rasulullah, hakikatnya berwilayah kepada Allah. Itu yang disebut dengan mata rantai yang tidak boleh putus, disebut dengan habl. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman harru sujada wa buqiya. Tersungkur sujud lagi menangis. Tersungkur sujud seraya menangis, buqiya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Itu tadi manusia-manusia suci yang kepadanya kita berwilayah. Setelah itu kemudian lahirlah suatu generasi yang datang belakangan, yang kemudian terjadi tadi kekacauan definisi. Yang benar dibatilkan, yang batil dibenarkan. Maka menjadi relevan tadi doa, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kenapa? Tiba-tiba terjadi kekacauan. Al-haq dipandang bahkan dimusuhi sebagai kebatilan, al-batil dipandang dan diperlakukan dengan mulia seperti kebenaran. Kenapa? Karena mengikuti kepentingan subjeknya, bersenang-senang saja. Fakhalafa mim ba'dihim khalfun. Fakhalafa, maka kemudian muncul pengganti. Kata-kata khalafah di sini adalah khalifah. Jadi ada khalifah yang ternyata memperturutkan hawa nafsu syahwatnya. Coba lihat. Tiba-tiba orang-orang suci itu diganti di khalifah ini. Kata khalafah, Bapak Ibu perhatikan ini. Khalafah, fa ini cuma tambahan. Maka kemudian orang-orang suci tadi dikhalifahi. Sepeninggalnya mim ba'dihim khalfun, yaitu khalifah pengganti, ada ussalah, menyanyiakan salatnya.
Dituliskan oleh Imam Suyuti dalam bukunya Tarikh Al-Khulafa, Yazid itu sholatnya tidak teratur. Bahkan dikatakan minum minuman keras. Kerjanya cuma berburu. Ada sholah, menyanyiakan sholatnya. Tetapi oleh sebagian orang pada saat itu diikuti, dibela mati-matian. Siapa membelanya? Orang yang sholat juga, orang yang puasa juga, orang yang mengaku Islam juga. Tetapi mereka berperang di belakang Muawiyah, di belakang Yazid, membunuh anak keturunan Nabi. Membunuh yang pada dirinya bukan hanya mengalir darah Nabi, tapi juga mengalir ajaran suci Nabi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Tiba-tiba muncul khalifah setelah mereka, yaitu khalifah pengganti yang adaa'us salah, menyanyiakan salatnya. Wattaba'us syahwat, hanya memperturutkan syahwat. Syahwat di sini artinya bersenang-senang saja. Wattaba'us syahwat, syahwatnya saja dijadikan sebagai ideologi. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka apa kata Allah? Yang seperti itu akan menemui kebinasaan. Ini kebinasaan. Dan kita lihat apa yang terjadi pada dinasti Umayyah? Binasa. Apa yang terjadi pada dinasti Abbasiyah? Binasa. Semuanya binasa. Yang eksis sampai sekarang, bahkan semakin diperhitungkan, adalah justru orang yang berwilayah kepada Nabi dan keluarganya. Allah mengatakan siapa yang khalifahnya seperti ini? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka pasti akan menjumpai suatu masa, mereka akan sirna, binasa. Fasawfa yalqawna ghayya. Illa kecuali. Jadi artinya selama mereka masih hidup, masih ada harapan. Selama mereka mau menyadari. Illa man tabah. Apa itu tabah? Menyadari bahwa ternyata mereka selama ini bukan naik di atas perahunya Nabi Musa, tapi mereka naik di atas perahunya Fir'aun. Mereka bukan naik di atas perahunya Nabi Ibrahim, tapi mereka naik di atas perahunya Namrud. Setelah menyadari, dia pindah perahu. Illa kecuali man tabah, bertaubat, wa amanah, beriman, wa amila sholihan, beramal soleh. Apa kata Allah? Kalau mereka membalik posisinya, bertaubat, beriman, beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Mereka akan berbalik. Yang tadinya mengarah kepada neraka, sekarang yadkhulunal jannata. Mereka juga akan masuk ke dalam surga, wa la yuzlamuna, dan mereka tidak akan terzalimi sesedikit apapun. La yuzlamuna syai'a. Dan merekalah yang berhak mendapatkan jannati adnin, mendapatkan surga Aden, surga Eden, allati yang wa'adar rahman, yang Allah janjikan kepada siapa? Ibadahu, kepada hamba-hambanya. Bil ghaibi, walaupun surga itu di dunia dia tidak lihat, tapi yakin akan janji Allah itu. Innahu, sungguhnya dia Allah, kana adalah wa'du, terhadap janjinya, ma'tiya, selalu benar, datang, selalu memenuhi janjinya. Ma'tiya itu memenuhi wa'du janjinya. Innahu kana wa'du ma'tiya. Sungguhnya Allah terhadap janjinya selalu memenuhinya. Ma'tiya kita sebut memenuhinya. Kenapa? Karena ada kata atayat itu mendatangkan, memenuhi. Ya, jadi menepati janjinya. Jadi mereka adalah Allah selalu menepati janjinya. Coba lihat Mas sekalian. Tadi an'amallahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Wasalin, siapa salin tadi? Terakhir di muka bumi ini, salin adalah yang mewarisi bumi ini. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Maka lihatlah Nabi Sulaiman ketika mendengar semut berbicara. Fatabassama, lalu kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama, tersenyum. Dahikan, tertawa. Min qauliha, demi mendengarkan perkataan semut. Wa qala, seraya berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, karuniakanlah kepadaku, auzi'ni, berikanlah kemampuan kepadaku, izinkanlah aku, perkenankanlah aku, an ashkurah, untuk mensyukuri apa? Ni'mataka,
ni'mataka, nikmatmu. Jadi nikmatmu. Allati an'amta alayya, yang kau berikan kepada saya. Jadi Nabi Sulaiman ini kan nabi juga. Berarti termasuk an'amallahu alaihim minan nabiyyin tadi. Maka Nabi Sulaiman mengakui, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang telah kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Kenapa? Ini menunjukkan orang tua Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman adalah juga dua-duanya manusia suci. Ayahnya Nabi Daud, istri Nabi Daud atau ayah Nabi Sulaiman pasti juga manusia suci. Kenapa? Wa ala walidayya. Jadi an'amta nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, dan agar aku beramal soleh. Tardahu, yang kamu ridho. Wa adkhilni. Setelah sampai di sini dia minta. Ini Nabi Sulaiman loh yang minta, Bapak sekalian. Kalau Nabi Sulaiman saja minta seperti ini, apatah lagi kita. Nabi Sulaiman katakan, wa adkhilni, ya Allah, masukkanlah aku. Bi rahmatika, dengan perantaran rahmatmu. Siapa rahmatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapakah wa ma arsalnaka di situ? Kaknya siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad. Masukkanlah aku Tuhan birahmatika, dengan syafaat, dengan wasilah Nabi Muhammad, fi ibadika, ke dalam hamba-hambamu as-salihin, yang berkuasa di akhir zaman. Wa adkhilni birahmatika, masukkanlah aku Tuhan birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika as-salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Di dalam surat di dalam surat Anbiya itu kan berdekatan, itu rahmatan lil alamin dengan hamba-Mu yang saleh. Kita lihat di sini. Ya, ini. Kita lihat surat 21, ini surat Anbiya. Ayatnya 104, 105. Ini 105. Walaqad katabna fiz zabur, sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur, mimba didzikri, setelah sebelumnya kami tetapkan di dalam Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapan Allah? Annal arda, bahwa sungguhnya bumi ini, yarithuha, akan diwarisi, ibadi, hamba-hambaku, as-salihun. Ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Ini saleh dimaksud di sini bukan pengakuan kita, diaku Allah sebagai hambaku. Berarti lagi-lagi pengakuan Allah, bukan pengakuan manusia. Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Ini akan mewarisi bumi, ibadiyas salihun. Dan Nabi Sulaiman tadi minta apa di sana? Mohon maaf, keluar lagi ya. Kita masuk lagi. Nah, kita lihat tadi, apa tadi doanya Nabi Sulaiman? Adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Adkhilni, masukkanlah aku Tuhan birahmatika, dan rahmat, fi ibadikas salihin. Rahmat ini siapa Nabi Muhammad tadinya? Kemudian salihin tadi adalah yang mewarisi bumi. Ini juga yang diminta oleh Nabi Yusuf. Coba kita lihat Nabi Yusuf di sini. Surat Yusuf, surat 12. Surat 12. Ayatnya sekitar 100 ya. Ya. Jadi kita lihat di sini jemaah sekalian, ini ada doanya Nabi Yusuf di akhir. Ya. Yaitu minta dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Rabbi, ini 101. Tuhanku, ada ataitani minal mulki. Kamu telah memberikan kepadaku kekuasaan dengan menjadi menteri di Mesir. Wa 'allamtani, dan kamu telah mengajarkan kepadaku min ta'wilil ahadits, ta'wil daripada pembicaraan-pembicaraan. Fatiras samawati wal ardi, ya Allah, kamulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyi, kamulah waliku, fid dunia, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Tapi ya Allah, aku minta tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin.
alhiqni bisalihin. Seorang Nabi Yusuf berkata seperti ini. Seorang Nabi Sulaiman berkata seperti itu. Ini alhiqni bisalihin. Kalau tadi Nabi apa namanya? Kalau tadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tadi adalah ada khil ini tadi di sini ya. Ini. Ada. Ini Nabi Sulaiman. Ada khilni birahmatika fi ibadika salih. Ya. Ini pasti bisa kita cari lagi ayat-ayat yang lain, tapi kita cukupkan sampai di sini. Kemudian tadi keterusan daripada surat Al-Anbiya ini. Inna fi hadza labalagan liqaumin abidin. Baru kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti apa yang dimaksud Nabi Sulaiman di sini? Adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Ya Allah, masukkan aku dengan syafaat, dengan wasilah Muhammadmu itu fi ibadika salihin, ke dalam golongan orang-orang hamba-hamba yang saleh yang akan mewarisi bumi ini dan sekaligus mewarisi seluruh ajaran nabi-nabi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada imam yang ke-11. Adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Qala, surat Al-Qasas ini. Ini adalah surat Al-Qasas, cerita Nabi Musa. Maka berkata Nabi Musa, Rabbi wahai Tuhanku, bima an'amta alayya. Lagi-lagi Nabi yang berkata. Jadi namanya nikmat itu nabi-nabi, orang suci, orang soleh. Maksumin, orang yang maksum. Tidak mungkin orang biasa. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim pasti merujuk kepada mereka. Ini kata Nabi Musa, Rabbi wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, bima an'amta alayya. Karena engkau telah memberikan nikmat kenabian kepadaku sebagai nabi, falan akuna zahiran lil mujrimin. Maka tidak mungkin aku menjadi zahiran, penolong, pemberi syafaat lil mujrimin kepada para pendosa. Kenapa? Karena mereka an'amta itu adalah orang-orang suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melihat tadi ayat-ayat itu terdefinisikan sekarang siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu. Tentu masih banyak lagi ayat, tetapi karena waktu kita sangat terbatas, jemaah sekalian berbahagia. Kenapa banyak orang tidak menemukan jalan itu? Karena tidak mampu melawan hawa nafsunya, syahwat kekuasaan, syahwat keduniawiannya, daya tariknya kepada dunia. Lalu bagaimana caranya? Solusinya adalah puasa. Maka puasa bukan hanya sekedar meramaikan bulan Ramadan, tapi puasa itu sebetulnya adalah melawan gravitasi hawa nafsu kita, melawan gravitasi jasmania dan jasadia kita, seraya memenangkan gravitasi intelek, akliyah, dan fitrah kita. Karena di sana letaknya kebenaran. Di sanalah orang bisa menemukan objektivitas. Di sanalah orang bisa menemukan hakikat segala sesuatu. Tanpa seperti itu, maka tidak bisa. Itulah sebabnya asumsinya. Orang yang berhasil puasanya adalah kembali kepada fitrahnya. Orang yang kembali kepada fitrahnya hanya meneriakkan satu hal, Allahu Akbar. Tidak mungkin anak akbar. Tidak mungkin Fir'aun akbar. Tidak mungkin para penumpah darah manusia itu adalah akbar. Allahu Akbar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa. Maka di malam fitri, di malam Idul Fitri yang bersuara yang menggema di mana-mana adalah takbir Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang bertanya, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Masih ada 20 menit. Tidak ada?
Kalau tidak ada berarti siap-siap untuk berpuasa sebentar, Pak. Afwan Ustaz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa itu namanya? Masya Allah, Ustaz. Jadi kata-kata Allahu Akbar yang melakukan takbiran itu maksudnya orang-orang telah berhasil mengosongkan hatinya, menghilangkan aku-akunya, dan dia menemukan orang-orang yang Allah menyuruh untuk bersujud. Gitu. Apa itu arti makna Allahu Akbar? Nggak ada lain selain Allah. Yang penjelasan. Terima kasih banyak, Bu Khairi. Jawabannya iya. Jadi apabila kita belum sampai ke sana, maka Allahu Akbar kita hanya sekedar ucapan saja. Itu hanya sekedar kita mengambil pahala dari ucapan Allahu Akbar. Karena mengucapkan Allahu Akbar tentu dapat pahala juga. Tetapi makna yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengalahkan semuanya kecuali Allah saja. Karena penghalang terbesar manusia untuk sujud kepada manusia suci adalah kepentingan-kepentingan. Tidak ingin disesatkan, tidak ingin pekerjaannya terganggu, tidak ingin piringnya tumpah, tidak ingin disebut macam-macam, maka mereka tidak berani untuk berpihak kepadanya. Kalau toh berpihak terpaksa harus sembunyi-sembunyi, karena mereka takut menanggung risikonya. Nah, selama itu terjadi berarti masih ada yang besar selain daripada Allah pada diri kita. Setelah kita berpuasa, harus berani berkata tidak kepada makanan, minuman. Karena makanan dan minuman itulah yang menyebabkan banyak orang takut untuk menyampaikan kebenaran. Takut tidak mendapatkan jatah makanan. Takut tidak mendapatkan jatah minuman. Karena mereka takut tidak dapat jatah makanan dan minuman, maka mereka tidak berani menyatakan secara jujur sujud kepada manusia suci. Dan karenanya mereka hakikatnya belum membesarkan Allah. Belum sampai pada Allahu Akbar, masih ana akbar, masih si A akbar, si B akbar, dunia ini akbar. Belum sampai kepada hakikat agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak pertanyaan. Syukran Ustaz. Enggak, siapa lagi? Ustaz mau nanya. Silakan. Ini kan doa-doa para nabi itu yang digabungkan bersama orang yang soleh itu tuh bisa menunjukkan arti juga nggak sih kalau makom orang soleh itu lebih tinggi atau bukan seperti itu? Halo Bib, halo Ustaz, dengeran nggak? Kedengaran kok. Ya, gitu. Dengar nggak pertanyaan tadi? Ya, baik, kedengaran ya. Ya, jadi terima kasih banyak kalian. Jadi kita sampaikan yang namanya yang itu bukan orang saleh dalam pengertian sehari-hari kita. Kalau dalam pengertian sehari-hari kita kan kalau rajin pergi ke masjid biasanya itu disebut dengan saleh. Ya, memang secara bahasa sudah benar. Tetapi yang dibicarakan tadi dalam Al-Quran itu saleh itu adalah manusia-manusia pilihan. Mereka tidak bergelar nabi, mereka tidak bergelar rasul, tapi mereka itu adalah orang-orang saleh. Tadi kita lihat yang akan mewarisi buminya adalah ibadiyas salihun. Dan itu bentuk jamak as-salihun. Kan berarti bukan cuma satu. Tetapi ada manusia-manusia tertentu yang telah menyerahkan, yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah SWT. Yaitu mereka ingin mempersembahkan seluruh hidupnya kepada sahibul asri wa zaman.
Karena ini adalah merupakan manusia suci terakhir yang Allah simpan bagi kita sebagai sarullah, sebagai pembawa amanah Allah SWT kepada seluruh manusia. Nah, siapa yang mengabdikan dirinya kepadanya, hakikatnya juga sama dengan orang-orang yang membantu Nabi Nuh di dalam membuat perahu di atas gunung. Tentu sangat berat, tetapi merekalah yang nanti akan selamat bersama dengan Nabi Nuh. Seperti itu. Salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustadz mau tanya tentang pemahaman Allahu Akbar itu ya Ustadz. Jadi kalau waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan sekedar kita melepaskan ego kita bahwa tidak ada yang lebih besar selain Allah ya Ustadz. Tapi apakah juga pengucapan Allahu Akbar tanpa diikuti dengan pemahaman tentang Rasulullah dan keluarganya yang suci, apakah itu menjadi suatu yang sia-sia ya Ustadz? Ahwan Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya iya. Karena pengakuan kita akan kebesaran Allah adalah melalui pengakuan kita kepada pilihannya, insan pilihannya. Tidak ada tanda pengakuan kita akan kebesaran Allah kalau menolak tadi. Iblis itu luar biasa. Kita sampaikan sekali lagi, iblis luar biasa. Kita ini semuanya, terutama bahkan yang disebut dengan ulama-ulama besar, tidak ada apa-apanya dibanding dengan iblis. Kenapa iblis itu bisa berkomunikasi dengan Allah? Iblis ini bisa berdialog dengan Tuhan. Tapi kenapa iblis ditolak? Iblis bukan menyembah berhala. Tidak ada satu ayat atau riwayat yang mengatakan iblis itu menyembah berhala, menyembah patung maksud saya. Tidak ada sama sekali. Lalu apa masalahnya iblis kemudian tiba-tiba terkutuk seperti itu? Sederhana sekali. Menolak untuk sujud kepada Adam. Ulangi lagi, menolak untuk sujud kepada Adam. Jadi pengakuan iblis bahwa Allah itu besar menjadi sia-sia ketika menolak untuk sujud kepada Adam. Ingat, pada saat iblis itu meminta kepada Allah untuk menyesatkan manusia pun, sedemikian tingginya kedudukan dalam tanda petik spiritualnya iblis, itu menggunakan kata-kata fabi izzatika, karena kemuliaan-Mu Tuhan. Lauguyanahum, saya akan menyesatkan mereka. Bayangkan, masih menggunakan kata fabi izzatika. Dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Begitu tingginya pengetahuan iblis tentang masalah ketuhanan. Tetapi hanya satu faktor yang menyebabkan dia kemudian terkutuk, yaitu menolak sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh penduduk penghuni alam malakut, yaitu kalangan malaikat dan jin-jin. Sujudlah kalian kepada Adam. Isjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Maka fasajadu, bersujudlah mereka semuanya. Illa, kecuali iblis. Kenapa tidak sujud? Sederhana. Aba wastakbar. Apa arti istikbar? Telah menunjukkan bahwa walaupun secara verbal, secara lisan mengucapkan Allahu Akbar pada saat beribadah kepada Allah, tetapi baru kelihatan istikbarnya. Jadi istikbar itu artinya keluarlah hakikat dalam dirinya. Keluarlah hakikat dalam dirinya bahwa ternyata yang dibesarkan itu bukan Allah, tapi dirinya. Istakbarah. Wastakbar, istikbar itu satu asal kata dengan akbar. Wastakbara, dan karena dia istikbar, maka kemudian wakana minal kafirin, maka terkenalah vonis sebagai orang-orang yang sebagai termasuk makhluk yang kafir yang menolak kebenaran. Jadi jemaah sekalian berbahagia, benar-benar yang namanya siratal ladzina an'amta ini sangat penting sekali. Makanya masuk dalam Al-Fatihah dan berada di ujung Al-Fatihah dan dibaca setiap saat pada saat kita sholat. Luar biasa. Kenapa? Karena banyak nanti orang di akhirat yang disebut dengan sia-sia amal perbuatannya, amalannya seperti fata morgana di padang pasir. Kelihatannya banyak amalannya, tapi semuanya runtuh karena mereka menolak untuk sujud kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Tuan Ustadz. Afwan Wicak. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada.
Kalau tidak ada kita tutup kali Pak Ustadz Ade. Atau Pak Ade biasa tuh. Ustadz Ade Komaludi biasanya bertanya juga nih. Bertanya. Iya, ini saya juga sering berpikir, kan segitu banyaknya gitu ayat-ayat yang berkaitan dengan wilayah. Terus juga banyak orang yang paham tentang bahasa Arab. Sebagai contoh, misalnya ini ya ilung fil ardi khalifah, itu kan kalimatnya ini ya. Masa sih para ustadz nggak tahu kalimat ini? Ini itu kan aku, sesungguhnya aku, kan itu hak prerogatif Tuhan gitu ya, mengangkat khalifah, pemimpin. Tapi orang masih berbelok gitu. Sampai tidak menemukan, sehingga banyak imam-imam lokal gitu ya. Imam-imam lokal yang mereka agung-agungkan, bahkan sampai berani mati untuk membela, berani mati untuk melakukan misalnya bom bunuh diri, itu saya nggak habis pikir gitu. Dan itu kelihatannya banyak itu yang kayak gitu. Tasik itu pusatnya hal seperti itu. Ya wilayah Tasik, Garut, Malangbong itu banyak. Kira-kira selain ego ya, kalau ego mungkin apa sih ya, orang yang sudah tahu gitu ya, orang sudah tahu terus mereka tidak mau mengikuti. Tapi ini nasib orang yang misalnya ya dia belajar pesantren tapi nggak menemukan, ini gimana nih? Ya. Baik, terima kasih banyak Pak De. Pertama kita sampaikan bahwa ini bukan masalah bahasa, bukan masalah lugah, bukan masalah linguistik, tapi ini menyangkut masalah niat, kata Nabi. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu justru kembali kepada niatnya. Kalau tidak menemukan kebenaran, berarti memang niatnya bukan mencari kebenaran. Kalau kita baca hadis ini Pak Ade, itu kan panjang ya Pak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawat. Itu sambungannya faman hajara ilallahi wa rasuli fa innama yuhajiru ilallahi wa rasuli wa man hajara lidunya aw nisa liyunkiha, siapa yang berhijrah untuk dunia dan perempuan yang ingin dinikahinya atau untuk mendapatkannya, juga hijrahnya ke situ juga, kata Nabi. Jadi niat sangat menentukan. Jangankan membaca saja tulisan Arab, Al-Quran ini kan yang kita baca sekarang cuma tulisan Arab. Bahkan melihat Al-Quran yang hidup, bahkan ada hubungan kekeluargaan, tapi tidak bisa juga menemukan kebenaran itu, Pak. Apa yang kurang dari Abu Lahab? Ya, Abu Lahab ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Tidak ada orang dekat Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran selain istrinya Nabi Nuh, selain istrinya Nabi siapa? Nabi Lut, dan selain suaminya Asia, kecuali juga pamannya Nabi Muhammad kita, Abu Lahab. Abu Lahab ini dia menyaksikan ponakannya itu lahir dalam keadaan sudah tidak punya ayah, yatim piatu. Belum berapa tahun diasuh ibunya, ibunya meninggal. Belum berapa lama diasuh kakeknya, kakeknya meninggal. Dia menyaksikan bagaimana kehidupan ponakannya. Dan dia juga menyaksikan ponakannya itu adalah orang yang lurus, orang yang jujur. Tidak pernah ketahuan kekurangannya dan cacat-cacat moralnya. Tetapi Abu Lahab yang sangat tahu berbahasa Arab, karena asli Arab, juga tidak menemukan kebenaran daripada Al-Quran yang hidup, yaitu Muhammad bin Abdullah yang merupakan ponakannya sendiri. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib tidak bisa menemukan kebenaran daripadanya, yaitu siapa? Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab bin Abdul Muthalib tidak bisa menemukan kebenaran dari ponakannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Kira-kira masalahnya di mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seperti itu. Ya. Iya. Kalau tidak ada Ustaz, lagi, aku mau nanya lagi. Kadang-kadang orang tuh ada juga yang berpikir
Eh, aku sih ngambil aja semua yang bagus-bagus, semua diambil tuh gimana tuh Ustaz? Jadi nggak ada dasar ini ya. Jadi kalau dengar dari mana bagus ya ambil, dengar dari mana bagus ya ambil. Gitu. Tapi untuk patokan akidah gitu nggak terlalu memikirkan gitu. Itulah yang dimaksud dengan beragama berdasarkan hawa nafsunya. Ya, itu diceritakan panjang lebar berkenaan dengan Bani Israel, di mana mereka beragama berdasarkan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Selama mendukung hawa nafsunya diterima, tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Inilah yang disebut dengan egoisme. Inilah yang disebut dengan anania. Justru ini adalah merupakan musuh yang paling besar dalam diri manusia. Yaitu beragama, berbuat berdasarkan apa yang dia ingin perbuat, bukan berdasarkan kebenaran. Karena agama itu justru datang untuk memandu kita, membimbing kita untuk menaklukkan ego kita. Contohnya kita safar. Kita tidak mengatakan lah, ngapain saya kosor? Ini kan waktunya tidak ada masalah. Perjalanannya enak kok, tidurnya di hotel, naik kendaraannya juga pesawat, karena mesti safar, kenapa mesti pasar? Ini menunjukkan bahwa beragama berdasarkan hawa nafsunya namanya. Harusnya kan kita beragama berdasarkan apa yang Allah mau dari kita, bukan apa yang kita ingin dari Allah. Ya. Ulangi lagi, kita beragama bukan apa yang kita ingin dari Allah, tapi apa yang Allah ingin kepada kita. Ya. Patokannya Al-Quran ya Ustaz? Ya, kalau sekarang timbangannya parameternya Al-Quran. Jadi cara paling gampang sekarang Al-Quran, karena itu ada yang ada di depan kita, yang ada di tangan kita, dan paling simpel. Kalau hadis-hadis ini kan boleh juga, tapi kan panjang sekali tuh. Ya, hadis Bukhari saja berapa ribu, hadis Muslim, hadis Tirmizi dan sebagainya. Belum lagi dengan hadis-hadis yang di luar kutubus sita itu. Ya, jadi saya kira cara yang paling gampang Al-Quran, karena Al-Quran ini tidak terlalu tebal, ya, hanya sekitar 30 juz, hanya sekitar 114 surat, suratnya juga banyak yang pendek-pendek. Jadi dengan demikian, cara yang beragama paling gampang itu bagi kita adalah Al-Quran, karena gampang dibaca, gampang dijangkau, seperti itu. Ya. Memang kadang orang itu gimana ya, logikanya nggak lurus. Ketika dia memahami sholat subuh, dia nggak protes 2 rakaat. Nggak mengatakan, kan saya masih mampu 10 rakaat untuk sholat subuh, enggak. Ketika dia sedang safar, ya, dibilang, kan kalau safar misalnya puasanya batal. Dia bilang, enggak, saya kan masih kuat. Kayak tadi logikanya naik pesawat, tinggalnya juga nyaman. Jadi ada logika yang nggak lurus gitu ya, apa sih, nggak konsisten. Harusnya kayak menerima sholat subuh. Jadi dalam beragama itu bukan hanya sekedar kemampuan, tapi juga ketaatan gitu ya. Kalau ukurannya mampu, sholat subuh masih seger. Gitu. Atau kalau ukuran mampu, naik pesawat, nyaman, ya memang saum mungkin masih kuat gitu ya. Jadi yang lupa itu ketaatan kelihatannya. Jadi banyak orang yang berargumen safar itu masih kuat lah saum gitu, apalagi jarak misalnya jarak ke Bandung kan bisa deket, ya bisa 3 jam nyampe, bahkan PP bisa nyampe lagi ke Tasik. Saya kira itu waktunya udah habis kalau tidak ada lagi. Baik. Ya, mudah-mudahan acara pengajian kita tetap bisa berjalan. Hanya untuk bulan Ramadan mungkin nanti akan dijadwal ulang ya, karena biasanya suka ada acara Lailatul Qadar 19, 21, 23. Ya, mungkin nanti ada pemberitahuan lagi ya untuk acara kajian tafsir ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz ini yang telah membimbing kita udah berapa bulan ya. Saya lupa, mungkin dari sejak Oktober bulan tahun yang lalu ya, kajian tafsir ini.
insya Allah mungkin nanti dilanjut dengan apa tematik atau semuanya apa ngikuti ini Al-Quran nanti tadi. Campur Pak De. Jadi kita runtut dan tematis. Tartibi dan maudhu'i namanya. Maudhu'i ya. Tartibi wa maudhu'i. Saya tuh punya tafsir maudhu'i yang dari mana tuh? Dari Depak gitu ya? Maudhu'i. Maksudnya tematik ya, tematik. Ya. Tematik. Jadi kita ini perpaduan antara tartibi dan maudhu'i. Oh iya. Kalau yang Quraisy Shihab tartibi ya? Tartibi. Iya, karena ada dari juz 1 sampai 30 itu ada semua. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semuanya. Selamat melaksanakan ibadah saum insyaallah hari besok. Walaupun ada beberapa yang mungkin dimulai dari hari ini. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua dan kita diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum secara sempurna. Saya kira demikian, kita akhiri dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj.